SMP, SMA, sampai ke universitas, boleh dikatakan orang yang paling tidak suka berorganisasi. Jadi banyak kawan-kawan ajak kita untuk ikut organisasi ini, organisasi itu. Kan ada organisasi pelajar juga, ada organisasi mahasiswa juga. Tidak ada satu organisasi pun yang saya tertarik untuk mengikutinya. Sebab ketika itu, khususnya waktu saya di Saudi, saya lebih fokus bagaimana menyelesaikan pendidikan dengan cepat. Jadi kalau ada kawan-kawan yang menyelesaikan S1 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, saya ingin menyelesaikannya hanya dalam waktu 4 tahun. Bagaimana caranya? Nah, karena itu kan berarti betul-betul kita harus fokus kepada pelajaran. Iya. Nah, karena saya punya target seperti itu, maka kehidupan saya di kampus ketika itu hanya dari kamar, masjid, ke perpustakaan, ke kelas, sama ke matam, ke tempat di mana kita makan pagi, siang, dan malam. Ya, jadi hampir tidak pernah kita berkumpul. Nah, kadang-kadang kalau mereka yang tidak paham atau belum kenal menganggap kita sombong, tidak mau bergaul. Tapi kalau kawan-kawan yang sudah kenal tahu betul, karena kita sedang mengejar target, memang ingin mempercepat. Jangan sampai pendidikan itu terlalu terbuang waktu lama untuk menyelesaikannya. Jadi memang saya nggak tertarik untuk berorganisasi sama sekali. Nah, begitu pulang ke Indonesia pun saya makin nggak tertarik dengan organisasi. Nah, begitu melihat banyak pertikaian, banyak perbedaan, banyak orang fanatik yang berlebihan terhadap organisasi, lebih daripada fanatik terhadap agamanya, saya makin alergi dengan yang namanya organisasi. Jadi kita ketika itu lebih suka ngajar. Mengajar di masjid, di musola, di sekolah-sekolah. Saya mengajar waktu itu. Jadi kita melepaskan diri daripada persoalan-persoalan organisasi. Saya pulang ketika itu tahun 90 kita mulai mengajar di perguruan Islam Jamiat Khair. Kemudian kita mengajar juga di beberapa sekolah lain, mengajar juga di beberapa instansi swasta maupun pemerintah. Kemudian kita juga mulai terjun ke dunia tabligh, dunia dakwah. Nah, itu berlangsung sampai tahun 98, tahun lahirnya Front Pembela Islam. Nah, jadi bagaimana orang yang gak suka organisasi, pas pulang makin gak suka. Oh, tahu-tahu 98 bisa muncul Front Pembela Islam. Jadi memang ceritanya dari tahun 90 sampai 98 dunia dakwah ini kan boleh dikatakan berada di bawah tekanan. Iya. Berada di bawah tekanan Orde Baru. Nah, dalam dunia dakwah ini saya berinteraksi dengan kelompok-kelompok masyarakat maupun dengan para dai-dai yang memang sejak itu sudah sangat vokal terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan umat atau memarginalkan daripada kepentingan Islam. Nah, saya berinteraksi dengan kelompok-kelompok ini. Nah, kemudian begitu terjadi reformasi pada tahun 98, nah, kita tahu di situ kan munculnya LSM, organisasi, kelompok masyarakat, bahkan partai, kan bagai jamur itu. Iya. Itu luar biasa itu. Kayak tren gitu. Jadi di mana-mana muncul itu. Nah, sedangkan saya dan kawan-kawan yang selama ini aktif dalam dunia dakwah dan memang kita tidak pernah ikut organisasi manapun, kita ketika itu mengamati ini apa yang harus kita lakukan. Jadi kita lihat kanan kiri kita, semua orang mendirikan organisasi, semua orang membentuk partai, semua orang membentuk kelompok-kelompok untuk menyalurkan aspirasi mereka. Sementara saya dan kawan-kawan selama ini single fighter. Kita hanya menyalurkan aspirasi-aspirasi kita lewat mimbar, lewat media dakwah, lewat taklim, tidak lebih dari itu. Dan memang kita tidak tersistem sama sekali. Nah, kemudian kita juga mengamati bahwa sepanjang 90 sampai 98, ketika kita sedang vokal-vokalnya mengkritisi pemerintahan Orde Baru, itu kan banyak kedaliman-kedaliman. Banyak ustadz-ustadz yang dicekal, tidak boleh ceramah, ditahan. Ada yang ditahan, yang disiksa. Kemudian muncul lagi adanya penculikan aktivis dan lain sebagainya. Nah, di situ mulai muncul pemikiran. Kita ini mau kemana? Apa kita ikut organisasi yang sudah ada? Apa kita ikut partai-partai yang sudah ada maupun yang baru lahir? Berarti kita, kalau itu putusan kita, berarti kita terjun ke dunia politik.
atau kita membentuk kelompok baru yang mana kita memiliki aspirasi yang sama, visi dan misi yang sama, atau kita tetap seperti ini, single fighter. Nah, begitu kita kumpul dengan teman-teman yang memang dari 90 sampai 98 ini sangat vokal mengkritisi kebijakan pemerintah yang merugikan Islam, ya akhirnya sebagian mereka ada yang ikut ke partai, sebagian mereka ada yang ikut ke ormas-ormas yang sudah ada, bahkan mendirikan ormas baru. Nah, sebagian mereka tetap memilih single fighter. Nah, adapun saya dan kawan-kawan yang memilih single fighter ini, terus kita melakukan diskusi. Apa betul nih ya, langkah kita nih single fighter ini akan mampu untuk menampung aspirasi kita dan masa kita yang selama ini kita dakwah kemana-mana, yang dihadiri oleh puluhan ribu bahkan ratusan ribu umat yang selalu mendengar kita punya fatwa, kita punya nasihat, kita punya arahan, atau umat ini mau dibiarkan mengambang begitu saja. Nah, akhirnya dari hasil diskusi-diskusi tersebut disepakatilah untuk membentuk Front Pembela Islam. Nah, tapi memang ketika dibentuk jadi organisasi spontan, nggak punya ADART, nggak tahu aturannya bagaimana, orang nggak pernah berorganisasi. Itu dia. Jadi begitu sepakat, langsung kita lontarkan pada acara tabligh akbar malam peringatan 17 Agustus di Pondok Pesantren Al-Um. 17 Agustus. Malam 17 Agustus di Pondok Pesantren Al-Um di daerah Ciputat. Ketika itu yang hadir umat puluhan ribu. Luar biasa. Dai pun yang hadir, yang vokal dari 99,8 hampir semua hadir. Nah, di situ kita cetuskan. Padahal saat dicetuskan tidak ada anggaran dasar, tidak ada anggaran rumah tangga. Kita belum paham ini bentuk organisasi bagaimana, bagaimana bikin strukturnya, siapa ketua, siapa sekretaris, ya sama sekali tidak ada. Yang penting cetusin dulu. Makanya saya katakan berkali-kali FPI ini sebetulnya bukan organisasi kader. Ini organisasi spontan yang disambut oleh umat secara sporadis. Nah, sehingga pada awal pendirian FPI ini sebetulnya pengurus pun juga bingung ini mau dibawa kemana dan mau bagaimana. Nah, tapi karena kita sudah cetuskan dan sambutan umat juga luar biasa, ya tidak ada jalan lain, kita harus terus menggelar pertemuan-pertemuan sambil kita belajar dari organisasi-organisasi yang sudah ada, khususnya yang sudah berpengalaman seperti Muhammadiyah, seperti NU, seperti Al-Irsyad, juga seperti organisasi Al-Wasliyah dan lain sebagainya. Nah, dari situ mulailah kita kenal yang namanya struktur organisasi. Mulailah dari situ kita paham yang namanya anggaran dasar itu apa, anggaran rumah tangga itu apa. Nah, itu baru kita musyawarahkan, kita buat. Learning by doing gitu ya, Beb? Itu bikin anggaran dasar rapat 6 bulan, ya tiap hari berubah-ubah anggaran dasarnya. Setiap hari ada perubahan. Oh, ini gak cocok, rubah begini. Oh, ini gak bagus, rubah. Memang yang kumpul di sana bukan orang-orang yang pengalaman organisasi. Nah, jadi itulah bagaimana akhirnya Front Pembela Islam dari pangkuan para habaib, para kiai, para dai yang tidak pernah punya pengalaman berorganisasi.